Emang gue artis, say. Kalau nimbrung itu adalah konten gue di TikTok. Dan so artis. Emang gue artis dari zaman bahla. Film gue banyak, sinetron gue udah ribuan. Nanti mereka jangan kejut-kejut ya kalau gue tiba-tiba syuting sinetron lagi karena gue iseng. Karena gue iseng aja. Kan gue udah ada suami yang gue nggak perlu lagi kerja capek-capek kan. Tapi kalau buat nutup mulutnya geng sirkus, tiba-tiba gue syuting sinetron gue jabanin, mampus kalian nanti. Emang back to acting gitu. Padahal kan emang gue nyantai di rumah gini lebih seneng gue. Iya, main padel ya kan, seminggu 10 kali main padel. Iya, terus jalan-jalan sama suami, lihat rumah kita di Bali. Iya kan? Yang kita sewain sama orang Jerman, suami istri Jerman sama Spanyol. Kan kita punya rumah tuh di Canggu, jalan-jalan di sana. Nanti gue ketemu sama Val tuh, gue mau nanya tuh, dia punya apa sih, Val kan baru bikin lagi guest house. Ntar gue mau ke Bali, gue pengen lihat guest house-nya dia. Pengen juga gue bikin lagi. Itu suami gue tuh. Ya? Mama tuh. Iya, kita udah jadi artis dari kapan tahu, say. Ya Allah kalian. Janganlah bikin gue jadi kayak mamer. Gue nggak suka mamer-mamer. Bukan tipenya mamski flexing ya. Onde-onde. Apa tuh yang? Onde-onde. Wah, onde-onde, thank you. Ayo mau ke situ. Ntar nggak usah deh ya. Udah kesiangan. Aduh, set alot banget yang. Siapa tuh becesek? Ini mah Mujair, kamu Mujair ya? BCZ, KG, KQ, jangan ditanggepin, say. Teman-teman, kalau ada modelan kayak BCZ, KQ, ini kan lihat nggak pakai foto, dia pakai hitam aja. Udah gitu dia followersnya 0, levelnya 0. Ini udah berarti kerja dia Mujair. Mujairnya tapi bukan mesin. Yang megang HP dibayar 2000 perak per typingan. Nggak usah digubris. Sampah, say. Sampah cari makan lewat maki-maki orang di live. Nauzubillah min zalik ya. Jangan sampai kita punya turunan anak-anak kita tuh yang kerjain kayak gitu. 2000 perak, say, gila. Cuma buat begini doang. Iya, kerjanya maki-maki orang, fitnah orang, bayangin. Apa nggak mupuk dosa? Makanya kalian nggak usah ditanggepin, karena itu anggap aja itu udah kayak sampah gitu, biarin aja, skip aja. Beda cara. Gua buzzer, lu gila kali gua buzzer. Wallahi demi Allah nggak ada sepeser pun gue terima. Kalau nggak gue sial hidup gue, sial nggak selamat. Ya, taruhannya nyawa gue ya. Lu menghina gue, taruhan nyawa lu juga. Ya. Nanti lihat dari sini kamu, kerjamu kayak gini. Ini bukan kerja yang bagus loh. Gue di kasusnya Novi, yang sama Agus, di kasus yang lain-lain, yang gue bela orang Singapura, Emmy yang suaminya sama penyanyi dangdut, semuanya tidak ada orang bayar. Kasus Vanessa Angel sepeser pun nggak terima duit dari siapapun. Enak aja lu. Rugi-rugi iya, hilang akun, mesti nebus akun, mesti kesana kemari. Lu pikir kayak lu dibayar? Ini kerja dengan hati, keluarin duit juga nggak masalah. Yang penting gue jejak, gue menang. Gue jelas yang gue bela orang bener, gitu. Ya.
Di kasus Nike juga sama. Kita dengar nanti di pengadilan. Apakah ada bukti-bukti yang baru? Kalau ada ternyata tersangka baru, bukti baru, misal seandainya ada kesalahan dari pihaknya Niki, entah siapa misalnya, yang digadang-gadang, tiba-tiba ada laporan lagi, ya kita harus terima. Tadi ada yang ceplos tuh. Apa itu dokter O, dokter O? Gua nggak tahu. Gua hanya penonton di luar, nggak tahu di dalamnya. Seandainya tiba-tiba ada suatu perubahan, ya kita juga harus terima. Bukan membabi buta lu bela terus lo menangkal semua. Tapi yang jelas skincare tuh selidikin skincarenya. Selidikin. Bentar, gue mau perawatan rambut ah. Siapa tadi yang nanya nih? Rambut biar tebel, biar bagus, biar nggak gampang rontok. Siapa yang nanya ini? Mafia skincare. Itu yang kita harus hati-hati guys. Paling hati-hati. Kenapa? Orang meres misalnya terbukti atau apalah gue nggak tahu, tapi menurut gue dibilang pemerasan, dibilang yang merugikan, tapi yang nyari si DRG. Itu aja menurut gue di otak gue bukan pemerasan murni. Ada sesuatunya diselidikin, ya. Ini ada yang mau nggak? Tantrum mulu, siapa yang tantrum? Fansnya Bunda Korla, siapa yang tantrum coy? Aku lagi nawarin hair story, tantrum sih. Ini Bunda Korla FS siapa nih? Siapanya Bunda Korla lu? Hah? Oh, kamu yang ngambil postingannya Bunda Korla di up gitu ya? Terus dapat duit dari situ, iya? Kasus judul kan udah dibongkar Tempo, ngapain gua bongkar-bongkar lagi giling? Oh, Bunda Korla fake, ya Allah Tuhan. Ini nih pakai nama orang terkenal nih. Pakai nama orang terkenal ya. Bukan Bunda Korla itu. Pakai nama orang terkenal, iya. Hah? Face me katanya. Bunda Korla fake katanya itu. Oh alah. Pagi. Beberapa orang doang temennya, iya. Oke. Ya Korla mau ke sebelah juga bukan urusan kita lah, bukan urusan gue. Nggak ada urusannya Korla mau di mana, biarin aja saya. Gue minum kopi. Kok tantrum? Rambut. Mau rambut. Yang lagi tantrum itu, yang dapat infonya dari Kim Hot itu. Mau ya? Itu yang dapat info dari Kim Hot. Sekarang mendadak semuanya diem, langsung tutup mulut say. Dapat dari Kim Kardashian. Oh itu udah dapat info dari Kim Kardashian. Gue bilang makanya pelajari dulu. Ya ampun mbak ini, ya Allah, kok ya percaya gitu loh. Makanya kamu tuh gaulnya kurang jauh deh, mainnya kurang jauh.
Udah ya, mau ya? Oke, aku masukin dulu ya, say. Hair story. Sebentar. Dia pikir dapat info dari Kim Hot itu gimana? Ya Allah Tuhan. Info kok yang benar dong, kalau info dong saya. Oke guys, ini ada yang satuannya. Nih, dan ada yang udah bundling ya. Jangan pernah ambil yang bundling, itu paling murce. Ih, lagi diskon, say. Lagi diskon, ambil. Capcus, guys. Tet. Masuk jebakan Batman. Malu banget ya. Kalau gue sih jadi geng sirkus, malu banget, say. Malunya gila, udah nggak kebayang, gue malu banget. Udah gitu mempercayai bukti-bukti yang dipakai sama si KH lagi buat iniin si Doktif, buat nyecer Doktif. Dia pikir itu bukti beneran semua. Orang bukti transferan aja dia bisa edit kok. Aduh, bukti transferan aja diedit sama Dese. Makanya ya, Mbok Yao, cek dulu latar belakang orang sebelum telan mentah-mentah, bulet-bulet. Oke Ani, makasih sayang udah check out, Kak.